Halo, selamat datang kembali bersama dengan podcast Unisri dan saya Pak Yudis. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai dan rileks mengenai hal-hal yang berbau akademik. Ya karena memang dari Universitas Slamet Riyadi gitu kan. Terus hari ini temanya mengenai hukum. Hukum yang apa? Nggak ngerti lah. Makanya ketidaktahuan saya itu saya kemudian menutupinya dengan cara mengundang salah satu expert. Beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Hukum. Beliau masih muda tapi sudah doktor. Keren sekali, gitu kan? Alhamdulillah beliau sudah datang di sini. Beliau adalah Dr. Doris Rahmat, sarjana hukum, magister sains, CLA, CPM dan CPCLA. Ini panjang sekali Pak Doris. Selamat datang dulu Pak Doris. Terima kasih Pak Yudis. Sehat? Alhamdulillah, Sehat. Oke. Ini Pak Doris ini dosen masih muda, kemudian beliau ini tidak berasal dari Solo. Nanti akan terdengar nanti aksennya itu ternyata ketika tadi saya tanya itu dari mana Pak Doris? Dari Padang gitu kan. Kalau kita orang Solo memang sudah kenal dengan Padang ya, nasi Padang itu maksudnya ya toh. Tapi alhamdulillah kemudian kita di sini ada orang Padang yang ahli dalam bidang hukum yang nanti bisa kita tanya-tanya gitu ya. Oke. Pak Doris selamat datang ya. Oke, ini memang agak lama ini kami semua itu bisa mendatangkan Pak Doris begitu kan sebagai narasumber di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ini Pak terus terang saya mau ngobrol saya mau tanya-tanya soal titelnya Pak Doris ini panjang sekali gitu kan. Namanya mungkin cuma dua kata ya. Doris Rahmat gitu kan. Tapi di belakangnya itu loh Pak, SH sarjana hukum, MH itu berarti magister hukum gitu kan, MS itu Master of Science ya. Ada sainsnya juga loh. Terus kemudian ada CLA. Nah ini Pak, CLA, CPM, CPCLA. Ini apa ini Pak? Terima kasih Pak Yudis ya. Nah, memang saya kuliah terus-terus gitu ya Pak ya. Jadi saya tamat S1 itu memang 3,5 tahun ya Pak. Saya angkatan di 2009. Saya tamat S1, terus saya sempat kerja dulu setahun, terus saya lanjut S2 di Universitas Andalas. Andalas itu di Padang Sumatera Barat. Oh di Padang Sumatera Barat. S1 saya juga di Padang Sumatera Barat. Nah terus kan saya coba-coba PNS ya Pak ya, coba-coba PNS karena memang dulunya saya memang tersugesti untuk menjadi PNS gitu loh Pak. Oke. Terus sambil bekerja, sambil tes PNS. Tahu-taunya rezekinya belum ada ya Pak ya, rezekinya belum ada. Terus saya lobby orang tua saya, Bu, saya mau S3. Kamu beneran mau S3 katanya. Kenapa? Karena keuangan kita kan tidak mencukupi. Kamu tahu sendiri biaya S3 itu sangat mahal. Bukan hanya biaya kuliahnya aja, tetapi faktor X-nya. Ya. Terus, penelitian, disertasi dan lain sebagainya. Ini mengingatkan pada teman-teman S3 semua ini ya. Faktor X-nya. Terus sampai mendapatkan kepercayaan keluarga ya Pak ya. Tidak hanya orang tua, kakak-kakak. Saya jadilah dulu di Jakarta, jadi dosen dulu. Jadi dosen Jakarta. Terus orang tua saya mikir-mikir lagi Pak. Wes nak, kamu S3 aja. S3 aja. Karena memang kalau ilmu itu kan dibawa sampai mati. Jadi warisan ibu ya wes tak biayai S3 gitu ya Pak. Terus S3 itu saya di umur 26 kalau nggak salah Pak. 26 lanjut di S3. Pada waktu itu saya memang termuda Pak pada waktu itu. Tapi kalau saat sekarang ini kan udah banyak Pak, 26 udah jadi dokter, 28 udah jadi dokter. Tapi pas masa saya yang termuda. Umur 26. Nah, terus dengan kepercayaan orang tua, dana kita terbatas, kamu harus selesai tepat waktu. Apalagi jauh toh dari Sumatera. Ke kuliah di mana Mas? Di UNS. Oh, di UNS. Oh, Solo aja berarti ya. Solo aja, UNS. Terus saya S3 di UNS, terus saya komitmen dengan perjanjian dengan orang tua. Saya tamat juga kurang dari 4 tahun gitu Pak. Pas wisuda saya itu saya juga lulusan termuda pada waktu itu. Jadi ketika sudah tamat doktor, saya kan ngajar di Unisri ya Pak ya. Ngajar di Unisri. Saya lihatlah biaya perkuliahan S2 di Unisri. Wes, dapatlah MSI. Saya lihat ini kok murah banget, cuma 20 juta. MSI itu kajiannya apa itu Pak ya? Magister Kebijakan Publik. Oh, kebijakan publik. Bagaimana kebijakan publik. Saya tertarik, ini mendukung nih untuk profesi saya. Orang hukum kan harus ngerti juga kebijakan publik Pak. Walaupun di hukum sudah sudah bergelut dengan kebijakan publik juga. Nah, saya kuliah di
MAP di belakang. MAP, ya. Sehingga ada gelar MSI tersebut. MSI itu. Oke. Terus ini Pak, yang CLA, CPM, CPCLA ini Pak, ini apa ini Pak? Nah, jadi Pak, yang dokter, SH, MH, MSI itu kan gelar akademik. Gelar akademik, oke. Yang CLA, CPM, CPCLA itu gelar non akademik. Oh. Non akademik. Berarti sifatnya pelatihan yang menandakan kita ahli di bidang itu, sertifikat. Kayak gelar keprofesian gitu Pak ya? Iya benar. Kalau CPM itu sertifikat profesional mediator. Nah, sertifikat profesional mediator. Oke. Nah, mediator, CLA tadi Pak, CLA Pak. Kalau CLA itu sertifikat legal auditor. Apa itu Pak? Mohon diterangkan. Ini kami orang awam hukum soalnya ini. Yang legal auditor itu bagaimana kita mengaudit tentang hukumnya. Tentang sesuai enggak dengan prosedur hukumnya. Ada enggak akta pendiriannya gitu Pak. Jadi mengaudit tentang hukumnya, bukan angka-angkanya gitu Pak. Oke. Itu yang CPM ya. Yang CLA tadi berarti legal auditor. Itu yang CLA tadi. CLA-nya ya legal auditor ya. Yang CPM-nya. Ya, yang CPM ini menarik nih Pak. Nah, CPM ini adalah sertifikat profesional mediator. Nah, kita bagaimana menjadi seorang mediator. Nah, mediator itu bisa dilakukan di pengadilan, bisa di luar pengadilan. Bisa di luar pengadilan. Iya, diselesaikan secara non litigasi namanya. Kalau litigasi kan melalui pengadilan ya Pak ya. Non litigasi itu secara musyawarah mufakat. Tetapi bisa diikat dengan perjanjian perdamaian atau akta funding. Nanti bisa kita daftarkan di pengadilan. Jadi kuliah hukum kita jadinya Pak ya. Enggak apa-apa. Saya senang ini malah. Oh, berarti bisa dilaksanakan di dalam pengadilan, bisa di luar pengadilan ya. Oh, artinya orang-orang yang pengen menyelesaikan permasalahan hukum berarti boleh di dalam, boleh di luar gitu Pak. Boleh di luar pengadilan Pak. Karena kita mengenal ada namanya dua hukum ya Pak ya. Ada sifatnya hukum yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tidak tertulis. Nah, kalau untuk ikatannya gimana Pak? Sama kuatnya juga? Sama kuatnya Pak. Yang penting kan ada perjanjiannya Pak. Ada akta perdamaian. Akta perdamaiannya gitu. Atau surat perjanjian perdamaiannya. Ketika terjadi konflik di suatu saat, kita tinggal membuat surat perdamaian tersebut kalau salah satu pihak ingkar. Dan boleh kita catatkan di pengadilan juga. Iya. Gitu, Pak. Oh gitu ya, wah menarik ini. Kalau yang ini Pak, CPCLA ini Pak? Ini sertifikat pengadaan barang dan jasa itu Pak. Pengadaan barang dan jasa ya. Bagaimana kita mengawalnya gitu loh Pak. Keren. Saya membayangkan gini teman-teman. Ini dosen masih muda, titelnya sudah jentrek gitu ya. Ini padahal dosen yang lain gimana? Ini teman-teman dosen juga panjang-panjang itu Pak ya? Titelnya ya. Iya. Kalau ibarat kita itu jadi penumpang Pak. Kemudian kita tahu sopirnya itu kompeten seperti ini kan, di hati itu ayem gitu loh Pak. Kalau orang selalu bilang itu pasti menyenangkan ya. Sama-sama belajar kita kan Pak. Iya. Ini Pak dosennya orang Padang, tapi orang Padang memang suka merendah kayak gitu sih soalnya. Oke. Ini menarik ini Pak, karena begini. Saya barangkali adalah representasi orang yang awam soal hukum gitu Pak ya. Karena kemudian barangkali banyak orang seperti saya ini beranggapan bahwa hukum itu kaitan dengan ditangkap, dipenjara, kepolisian, kejaksaan. Iya, ada aturan-aturan yang kaku kan kayak gitu kan. Tapi ini mumpung ada Pak Doris nih ya. Ini boleh enggak dijelaskan Pak? Kira-kira sebenarnya hukum itu apa toh Pak? Maksudnya kan itu kan berupa keadilan ya, tapi keadilan bagaimana begitu Pak? Monggo Pak, silakan dijelaskan Pak. Pengertian hukum itu kan banyak ya Pak ya. Pengertian hukum itu banyak banget gitu ya. Jadi dari beberapa pendapat para ahli, saya simpulkan itu Pak. Jadi hukum itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa untuk ketertiban umum. Untuk ketertiban umum, oke. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Jadi yang membuat hukum itu pasti penguasa Pak. Misalnya gitu kita berdua, misalnya Pak Yudis penguasa dari podcast Unisri ini, maka Pak Yudis akan membuat aturan nanti. Aturannya. Ya. Jadi memang aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa itu sendiri. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah untuk ketertiban. Kita bayangkan Pak Yudis, kalau seandainya tidak ada hukum. Oh iya. Nah, kita pasti yang kuat menindas yang lemah. Betul. Kalau tidak ada hukum. Makanya kita bersyukur Pak hidup di Indonesia ini gitu ya Pak. Karena apapun itu ada aturannya, ada regulasinya. Jadi kita sebagai warga negara merasa nyaman, tentram di Indonesia ini. Karena semuanya ada regulasinya Pak. Ada regulasinya. Jadi tidak akan tertindas hak seseorang. Karena dijamin oleh konstitusi. Konstitusi itu berarti representasi dari penguasa tadi itu ya? Undang-undang. Undang-undang ya. Penguasa membuat dalam bentuk undang-undang. Dalam bentuk undang-undang. Oke.
Tapi ini Pak, ada yang bilang kalau hukum itu mungkin ya Pak ya, enggak tahu apakah itu hanya dari saya gitu kan, sifatnya fleksibel begitu Pak. Artinya undang-undang itu kan kadang-kadang ada yang diamandemen gitu kan. Itu kira-kira apa Pak syaratnya, kriterianya atau dalam kondisi apa begitu? Nah, hukum itu Pak sebenarnya bersifat kaku ya Pak ya. Kaku hukum ya itu kan harusnya dua ya? ya. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Oh, harusnya ya, kaku. Ada dua. Ya, nah, hukum ya, tertulis itu kaku Pak. Apa yang tertulis itu yang dilaksanakan. Itu kaku. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi pembagian hukum itu ada dua Pak. Iya. Jadi yang tertulis itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau saklek gitu ya? Saklek memang berdasarkan perundang-undangan, ya itu harus dilaksanakan. Contohnya saklek gimana Pak? Mungkin Pak Yudis pernah mendengar pemberitaan nenek mengambil sepotong kayu, pisang, yang terkesan sawit, tidak adil itu ya, terus singkong, terus jadi penjara. Itu menandakan hukum itu kaku. Itulah hukum tertulis, mau tidak mau ya aturannya begini. Nah gitu Pak. Nanti tergantung oleh hakimnya lagi memutuskan apa tidak. Nah beda Pak dengan aturan yang tidak tertulis. Kalau aturan yang tidak tertulis itu seperti hukum adat. Nah, bukan berarti mengenyampingkan hukum yang tertulis, tetapi diselesaikan secara adat. Nah, hukum penyelesaian dengan secara adat itu Pak, itu diatur juga bukan di undang-undang, tetapi di Undang-Undang Dasar 1945. Itu di dalam pasal 18B ayat 2, apa artinya negara mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat selama masih hidup. Berarti boleh dikesampingkan hukum nasional, diselesaikan secara adat dulu. Ketika tidak bisa diselesaikan secara adat, barulah dibawa ke hukum tertulis, dibawalah ke pengadilan, dibawa ke kepolisian. Kalau boleh dibariskan gitu Pak ya, antara hukum apa itu? Tertulis. Hukum ya. Kemudian kita juga punya hukum adat tadi itu. Kemudian kita juga punya moral dan custom gitu Pak ya. Kalau misalnya dibariskan, kira-kira kalau misalnya ada perselisihan nih, kita mau merujuk yang mana dulu nih Pak? Oke, kalau terjadi perselisihan apalagi tindak pidana ringan ya Pak ya, perkelahian, bahkan seperti kecelakaan lalu lintas, itu lebih diutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dulu Pak. Termasuk hukum adat itu? Hukum adat itu. Hukum adat itu hukum yang tidak tertulis itu. Diselesaikan secara musyawarah dulu. Secara kekeluargaan itu orang bilang ya? Iya. Bahkan kalau contohnya Pak terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, datang polisi, pasti polisi juga mengatakan diselesaikan dulu secara musyawarah, diselesaikan dulu secara berdua. Kalau tidak baru ke kita gitu Pak. Itu hukum kita yang fleksibel itu malah hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ya. Nah, hukum tertulis itu Pak bisa jadi fleksibel, tergantung dari oknumnya. Oknum penegak hukumnya. Oke, maksudnya gimana itu Pak? Maksudnya gini, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, nah dia menabrak seseorang, kan jelas tuh ada aturannya di Undang-Undang Lalu Lintas Pak. Tapi ketika para penegak hukumnya mengatakan selesaikan dulu secara kekeluargaan. Nah, gitu. Oh gitu ya. Bahkan sekarang Pak Yudis sudah diadopsi, namanya restoratif justice sekarang. Apa itu Pak? Nah ketika sengketa sudah masuk ke persoalan, sudah masuk ke kepolisian, maka restoratif justice itu penyelesaian secara kekeluargaan ini gitu. Jadi ada kesepakatan di hadapan para penegak hukum itu. Gitu ya, ada kesepakatan ya. Berarti kembali pada kesepakatan ya. Tapi mestinya kan tetap ada Pak ya hukum yang tertulis yang betul-betul tidak bisa kalau orang Solo bilang itu dikiak-kiuk gitu ya. Ada banyak saklek tadi itu ya. Oh gitu. Terus kemudian berarti yang seperti Panjenengan ceritakan tadi Pak, berarti peran hakim itu sangat penting Pak. Penting banget Pak hakim itu. Bahkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim itu tidak hanya berpatokan kepada undang-undang Pak, tapi juga berpatokan kepada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Wah, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Iya. Nah, makanya Pak, itu judul disertasi saya juga itu. Oke. Jadi tentang penyelesaian sengketa adat. Jadi ketika sudah diselesaikan di sengketa adat, sudah fix ini, sudah ada penyelesaian secara adatnya, dibawa lagi ke pengadilan. Nah, nanti apakah hakim akan putusannya disesuaikan dengan putusan adat apa tidak gitu Pak. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib itu menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kalau misalkan berbenturan Pak antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak tertulis, misalkan seperti hukum adat gitu, itu kira-kira mana yang didulukan kalau hakim itu anjurannya? Kalau saya Pak kalau kebetulan kan basic saya adat ya Pak ya. Jadi hukum saya adat. Kalau saya tetap didahulukan hukum adatnya Pak, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kita contoh kecil aja Pak Yudis mungkin bisa pernah melihat iring-iringan jenazah. Iring-iringan jenazah, oke. Apakah semua iring-iringan itu memakai helm? Oh gitu. Apakah semua iring-iringan itu
menaati lampu merah. Betul. Pasti menerobos. Kadang enggak pakai SIM, enggak pakai helm tadi itu ya. Menerobos lampu merah. Terus gimana? Mohon maaf terlihat sama polisi. Tapi itu kan dibiarkan, Pak. Kenapa tadi? Karena menghargai local wisdom. Menghargai kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi hukum adat ini menarik, Pak. Jadi hukum adat itu hukum adat itu bukan hukum ya, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, bukan yang disepakati. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus turun dari generasi ke generasi gitu loh, Pak Yudis. Iya. Yang kemudian itu dianggap dibenarkan gitu. Tetapi itu tidak tertulis. Ya kayak iring-iringan jenazah tadi. Iya. Mana ada kita lihat iring-iringan jenazah yang ditilang sama polisi. Saya pikir mungkin polisinya agak takut gitu ya. Enggak, Pak. Karena menghadapi sekian banyak gitu ya. Berarti ini penting, Pak ya. Artinya sisi kemanusiaan, menggunakan pertimbangan kebudayaan, adat tadi itu berarti tidak boleh dikesampingkan, Pak. Tidak boleh dikesampingkan. Berarti harus jalan beriringan berarti ya. Karena tegas, Pak, di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita tegas tuh. Negara mengakui, menghormati hak-hak tradisional masyarakat. Ini menarik ini, Pak. Kan misalkan begini nih ya. Artinya kalau misalkan hakim itu dianggap sebagai pemangku keputusan tertinggi gitu ya. Terus kemudian yang diharapkan mereka itu harus mengerti local wisdom tadi ya. Tapi kemudian karena kita ngomongnya Nusantara nih, yang kemudian ada banyak sekali suku dan kebudayaan ini. Kalau misalkan kemudian ada hakim dari luar budaya itu, kemudian masuk di salah satu budaya yang baru begitu, itu kira-kira mestinya ada perbedaan, Pak ya. Itu kira-kira ada jadi permasalahan enggak gitu? Berdasarkan pengalaman Pak Doris pernah punya cerita seperti itu enggak? Secara normatifnya, Pak, secara normatif dimanapun hakim itu ditempatkan, dia wajib itu, Pak. Baru datang dia ke suatu daerah, dia tahu dulu apa tradisi daerah sini, gitu. Apa kebiasaan-kebiasaan daerah sini. Nah, yang celakanya gini, Pak, ketika baru pindah mutasi ke suatu daerah, tidak mau mempelajari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ada kayak begitu? Ada, Pak. Waduh. Nah, ketika apa? Jadi memutuskan itu salah jadinya. Kenapa? Normatif sekali. Karena terpaku kepada hukum yang tertulis. Apakah salah hakim? Tidak salah. Tidak salah, betul. Iya, karena dia menjalankan hukum. Dan hakim juga boleh membuat hukum, Pak. Oh, gitu, Pak. Jadi hakim ini keren loh, Pak. Kenapa? Jadi ini kalau pemirsa nih mau kuliah di Fakultas Hukum itu paling pas gitu. Karena salah satu untuk menjadi hakim harus sarjana hukum. Ya harus lah, Pak. Kalau anak-anak PT dan pertanian kan tidak mungkin nih, Pak ya. Jadi hakim. Nah, kenapa, Pak? Ada namanya apa ya? Insting hakim. Apa saya lupa? Kok tiba-tiba saya lupa ya, Pak ya. Jadi ada namanya kayak naluri gitu, Pak ya. Naluri hakim itu ada, Pak. Jadi ada naluri hakim ini salah apa tidak? Walaupun secara bukti-bukti dikatakan salah, naluri dia mengatakan tidak salah. Berarti orang itu bisa bebas. Mungkin Pak ya, apa istilahnya saya juga kayak keyakinan hakim. Nurani itu juga. Ya kayak gitu ya. Kalau bahasa hukumnya keyakinan hakim. Keyakinan hakim. Jadi walaupun bukti-bukti membuat itu salah, tapi keyakinan hakim mengatakan itu tidak salah, dia bisa bebas, Pak. Karena hakim boleh mengikuti keyakinan dia. Tapi kalau misalkan buktinya tidak cukup, Pak. Tapi dia berkeyakinan bahwa dia itu dibenarkan begitu. Itu kira-kira bisa, Pak, kayak gitu atau gimana? Bisa, tergantung keyakinan hakim. Sepakat kan hakim itu 3 ya, Pak ya. 3 harus ganjil. Tidak 1 orang. Jadi nanti kalau terjadi perselisihan ya mana yang suara yang terbanyak. Sinau cah, aku lagi ngerti loh ternyata hakim ini kudu telu. 3. Kalau tipiring 1. Tipiring itu apa, Pak? Tindak pidana ringan kayak kasus tilang. Gitu ya. Sama melanggar lalu lintas. Harus selalu 3, Pak. Misalkan lebih 5 atau 7 gitu. 3, Pak. Kalau di pengadilan negeri 3. Oh, pengadilan negeri 3. Pengadilan tinggi 3 juga. Berarti di mana-mana 3 ya, Pak ya. Karena memang untuk menghilangkan ganjil. Untuk menghilangkan keputusan bias tadi itu ya. Oke. Ini menarik ini, Pak. Kalau misalkan kita ngomong masyarakat demokratis ya, yang kita tahu bahwa demokratis itu kan berarti kan ada banyak sekali pemaklumannya, ada banyak sekali pemaafannya gitu kan. Ya sudahlah, enggak apa-apa kan kayak gitu. Berarti ini sering kali terjadi benturan-benturan dengan hukum tertulis tadi mestinya ya, untuk dalam hal pelaksanaan demokrasi. Sementara kita kan memang kayaknya ini memilih untuk menganut sebagai masyarakat yang demokratis gitu, Pak demokratis. Ya. Ada cerita kayak gitu tuh, Pak? Nah, jadi kalau saya sih masyarakat demokratis asal ada dasar hukumnya tidak apa-apa, Pak.
dasar hukumnya. Ya, demokratis dalam artian bagaimana dia berpikir kritis itu ya Pak ya. Berpikir kritis ya. Kritis. Jadi saya tekankan waktu mengajar dengan mahasiswa, anak fakultas hukum ini harus berani ngomong Pak. Harus berani berbicara. Kenapa? Karena dia cari uang kan pakai mulut dia Pak. Iya. Jadi kalau tidak mau bicara berarti pindah ya Pak. Tidak cocok jadi kuliah di fakultas hukum. Karena memang harus ngomong. Karena cari uangnya pakai mulut. Nah gitu Pak. Jadi boleh mahasiswa fakultas hukum membuat argumen apapun. Asalkan satu, ada dasar hukumnya. Jadi silakan kembangkan argumennya. Mau salah, mau benar kan seperti yang Pak Yudi sampaikan ya biar orang lain yang menilai. Yang penting ada dasar hukumnya. Nah gitu Pak. Iya. Berarti anak hukum berarti memang harus punya ingatan yang kuat ya Pak ya. Karena mereka harus makan kitab undang-undangnya tebelnya sekian ya. Ini berapa kali buku gitu ya. Ini menarik nih ya. Kemudian berarti kalau kita ngomong cari uangnya dari mulut nih ya Pak ya. Berarti kan kaitannya dengan keterampilan ngomong gitu kan. Sementara Pak, mungkin banyak orang yang seperti saya kalau lihat mungkin enggak tahu di TV, di film, di beberapa liputan berita yang scene-nya itu adalah pengadilan gitu kan. Kayaknya kemudian yang kami tangkap itu adalah, mohon maaf nih Pak, salah satu mungkin pengacara Pak ya, atau jaksa mungkin ya, yang kemudian itu seperti berlomba keras-kerasan suara gitu loh Pak kesannya itu. Ini kira-kira apakah memang begitu? Enggak kan mestinya Pak ya? Yang paling penting adalah dasar hukumnya tadi ya. Tapi tidak salah juga kan Pak bagi kami yang kemudian orang awam ini melihatnya kok jadi kayak keras-kerasan suara gitu kan. Kadang mungkin dipengaruhi lingkungan atau faktor daerah Pak, daerah. Kan identik juga kalau misalkan kita lihat di TV Pak ya. Kayaknya selalu orang Batak gitu ya. Karena orang Batak kan memang suaranya keras gitu kan. Lah kalau orang Solo misalkan nggih, monggo kan keinjek-injek gitu Pak. Selain mulut Pak, keterampilan apa kira-kira Pak yang dibutuhkan oleh orang yang nantinya mau berprofesi di bidang hukum gitu. Nah, kalau menurut saya Pak ya, mahasiswa atau seseorang yang kuliah di fakultas hukum pasti kepake Pak. Pasti. Maksudnya kepake itu gimana Pak? Kepake di setiap lingkupan pekerjaan apapun di Indonesia ini. Gitu Pak ya. Coba Pak Yudis bayangkan, apa sih di Indonesia ini yang tidak butuh orang hukum? Selalu Pak ya. Pasti ada, maupun di rumah sakit, maupun di kapal persiar, maupun di mana pun pasti ada. Nah, memang selain berbicara, ya keberanian Pak. Keberanian, bagaimana kita berani menghadapi orang, walaupun orang itu belum kenal sama sekali gitu, sama kita gitu Pak. Bagaimana kita menghadapi penegak hukum. Masa anak fakultas hukum kena tilang sama polisi ya takut. Ya kalau salah ya terima aja. Mana surat tilangnya Pak, kalau sidang ya sidang gitu loh Pak. Nah, jadi mental harus punya Pak. Jangan sampai kita anak fakultas hukum ketika ditilang nangis, nelpon orang tua, nelpon backingan, ya dihadapi saja. Menarik ini. Saya jadi pengen tahu nih Pak Dores kan ngajar juga ini ya di fakultas hukum ya. Terus kemudian kaitannya dengan melatih anak-anak untuk bisa ngomong satu, dan yang kedua membuat anak-anak menjadi kalau orang Solo bilang kendel, pemberani gitu ya. Cerita dong Pak, kira-kira Pak Dores di kelas itu biar merangsang murid-murid mahasiswa itu biar menjadi pemberani itu kira-kira bagaimana Pak? Nah, kalau saya dalam pembelajaran ya Pak ya, pasti saya buka sesi diskusi Pak. Diskusi dalam artian tidak hanya monoton terkait materi. Terkadang apa sih isu-isu hukum yang terbaru? Mau tidak mau kan mahasiswa wajib baca Pak, atau browsing atau baca berita di koran, wajib itu. Nah, bagaimana isu-isu hukum itu kita bahas bareng-bareng di kelas gitu Pak. Nah, saya beri plus barang siapa yang bisa menanggapi, walaupun salah argumen tidak masalah bagi saya. Yang penting rekan-rekan mahasiswa ngomong, berbicara dan uraikan dasar hukumnya. Nanti akan saya beri reward nilai A misalnya gitu Pak. Nilai A. Jadi memang saya beri suatu kasus bagaimana analisa menurut mahasiswa. Terus saya berikan analisa saya. Nah, analisa saya ini boleh diterima atau boleh tidak, boleh diterima atau tidak dengan mahasiswa itu terserah mahasiswanya gitu Pak. Yang penting menurut Pak Doris terkait kasus ini begini ya gitu loh Pak. Walaupun berbeda pendapat tidak masalah gitu Pak. Iya. Berarti ini juga Pak ya, Pak Doris mengajarkan demokratis juga demokratis, ya. Artinya bahwa benar dan salah itu kadang-kadang masih relatif gitu ya. Cuma kemudian Pak Doris tetap sambil membawa alasan kenapa argumen saya seperti ini, kenapa argumennya seperti itu gitu kan.
Terus itu nanti gini Pak, ada enggak titik temunya begitu misalkan ketika kita sama-sama orang hukum nih sambil misalkan ketika berselisih gitu. Nanti titik temunya gimana Pak? Kan kadang-kadang yang saya lihat nih Pak ya, dan saya kan mendengar cerita dari teman-teman juga, tidak bisa mengesampingkan perasaan secara personal gitu. Personal. Sehingga kadang-kadang terus yang diserang itu bukan lagi secara baik undang-undangnya, tapi kemudian secara personalnya begitu loh Pak. Itu terjadi juga di gitu. Oh, kalau di kelas saya enggak ya Pak ya, mungkin di beberapa tempat misalnya terjadi kayak gitu. Kalau saya titik temunya bagaimana? Ya dimusyawarahkan mufakat tadi. Menurut pendapat Anda enggak apa-apa. Menurut pendapat Anda benar Pak. Sama kayak mazhab Pak. Kalau di Islam itu kan rokok itu Pak, merokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Iya betul. Ada yang mengatakan tidak mubah. Nah, apakah itu salah? Kan tidak salah Pak, karena dia mempunyai dasar masing-masing. Iya, betul, nah, betul, begitu betul, juga betul. Kita di Fakultas Hukum Pak, ketika dia memiliki pendapat, dia memiliki dasar hukum, ya tidak apa-apa. Tidak harus connect, yang penting sama-sama sama-sama memahami yang dimaksud oleh mahasiswa ini apa, yang kita sampaikan apa, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Nah, gitu loh Pak. Oke. Berarti itu juga termasuk Pak Doris ya, melatih kemampuan berpikir kritis gitu ya. Anak-anak hukum Pak, kalau menurut Pak Doris nih, mahasiswa Pak Doris nih, ini biasanya produk yang Pak Doris selalu dorong untuk mereka buat apa ini? Nah, mahasiswa Fakultas Hukum nih Pak, saya selalu menyampaikan rekan-rekan mahasiswa tamat dari Fakultas Hukum ini, advokat sudah di tangan. Pak, advokat itu apa tuh Pak sebenarnya Pak? Advokat itu seorang lawyer Pak, pengacara ya? Mendampingi klien atau mendampingi orang yang membutuhkan jasa hukum. Iya. Hukum. Jadi ketika mahasiswa Fakultas Hukum sudah punya tiket untuk menjadi advokat Pak. Kenapa? Dia cukup mengikuti pelatihan pendidikan khusus profesi advokat. Itu di luar sekolah sarjana atau berarti? Di luar sekolah sarjana. Dan kita Fakultas Hukum Unisri juga mengadakan pelatihan tersebut Pak. Oh ada? Ada. Jadi kita memfasilitasi juga ketika mahasiswa kita tamat dari S1. Ini ada pelatihan kita sediakan. Namanya PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Itu sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan ya? Pendidikan. Dan itu wajib sifatnya Pak? Bukan wajib, siapa yang mau aja. Siapa yang mau jadi advokat silakan ikut pelatihan ini. Selama ini pesertanya banyak Pak? Banyak Pak, kita sampai 20 orang, 15 ya, naik turun ya Pak ya, naik turun. Nah, mahasiswa saya dorong itu, ikutlah PKPA kata saya Pak. Nanti setelah selesai titelnya apa itu Pak? Enggak pakai titel Pak. Oh, hanya sertifikat saja ya? Sertifikat, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah sertifikat dapat, dia wajib magang 2 tahun di kantor advokat. Oh, bebas pilihannya ya? Pilih yang mana. Setelah magang 2 tahun, dia ikut ujian profesi advokat. Itu mas saya. Ujian profesi advokat. Setelah selesai ujian profesi advokat, dia bisa membuka kantor sendiri. Sekolah advokat itu berapa lama tuh Pak? 1-2 bulan Pak. Tergantung jadwalnya. Apakah ada Jumat, Sabtu, Minggu atau hari Sabtu aja. Gitu. 1-2 bulan. Dan itu sangat bagi saya ya Pak ya, itu sangat beruntung itu anak-anak yang mengambil Fakultas Hukum. Kebetulan saya dari Fakultas Hukum ya Pak ya. Saya sampai saya mempromosikan Fakultas Hukum juga. Oke. Nggak apa-apa. Berarti Pak, selama 1 atau 2 bulan itu anak-anak mahasiswa memang betul-betul dikenalkan secara nyata ya Pak ya? Dan pengajarnya itu? Pak, pengajarnya bukan hanya dari dosen, kita mengundang praktisi-praktisi, advokat-advokat yang senior. Bahkan hakim pun kita datangkan, baik dari pengadilan negeri, pengadilan agama, lawyer-lawyer yang senior, gitu. Terus notaris yang ahli di bidang perjanjian. Karena seorang advokat kan harus teliti juga mengenai perjanjian gitu Pak. Jadi memang orang-orang yang sangat kompeten yang mengajar di sana. Pak, saya itu kan kadang-kadang kalau melihat yang dibaca mahasiswa hukum itu kan ini ya, tebel-tebel dan banyak gitu ya. Itu tipsnya gimana itu Pak? Biar kalau mahasiswa Pak Doris nih ya, tipsnya gimana itu Pak? Biar bisa paham gitu. Iya. Nah itu kan banyak, undang-undang tuh banyak banget ya Pak. Maksudnya saya tidak hafal juga gitu Pak. Undang-undang itu banyak, tetapi bagaimana mahasiswa itu mampu membaca undang-undang yang memang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Misalnya apa, pencurian, pembunuhan, nah gitu loh Pak. Jadi hafallah undang-undang yang memang sehari-hari dilakukan oleh masyarakat. Secara otomatis itu kan hafal gitu Pak. Tapi kalau semuanya Pak itu tidak mungkin Pak. Harus dibuka-buka lagi harus ya. Dibuka lagi. Contohnya saya juga ketika misalnya ditanya mahasiswa mengenai kasus A misalnya. Harus buka dulu ya. Dulu baru kita jabarkan. Iya. Tapi yang jelas tahu dulu ilmunya begitu Pak ya. Nah ini kaitannya dengan
apa yang sering terjadi di sehari-hari gitu Pak ya. Ini saya mau tanya dulu nih Pak. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ya, yang mau saya tanyakan itu justru ini tingkat trustnya masyarakat kepada hukum tuh kita kategori 3C ya, baik, cukup, atau mungkin tidak baik gitu Pak. Itu kira-kira di posisi mana itu Pak? Nah kalau saya lihat ya Pak ya, bagaimana trust masyarakat terkait pemahaman hukum ya Pak ya. Itu kalau kita globalkan mungkin belum baik gitu ya Pak ya. Belum baik belum Pak baik. Ya? Kenapa? Kalau kita berbicara di lingkungan akademik, maka kita akan menilainya sangat baik. Oh, oke. Ya. Kalau kita berbicara di kalangan menengah ke bawah, itu tidak baik Pak. Kenapa? Karena saya sering juga itu Pak survei kadang-kadang penelitian, saya pergi ke tukang beca, saya pergi dari masyarakat yang sangat bawah. Kadang-kadang masyarakat bawah ngomongnya seperti ini Pak, apa itu hukum, saya tidak takut sama hukum katanya. Tak patenin, tak bunuh katanya, tak bacok, saya nggak takut sama hukum. Ketika ditangkap benaran ya nangis gitu loh Pak. Jadi itu saya menganggap bahwasannya masih rendah gitu loh Masih Pak. Rendah ya. Kita lihat aja Pak dari penggunaan sosial media, ketika dia berkelahi sama tetangga update status. Ada hate speech gitu ya. Itu padahal tuh kalau dipermasalahkan bisa Pak, itu melanggar undang-undang ITE. Misalnya Pak Yudis berutang, misal ya Pak tak upload di status WA, Pak Yudis Raceto nggak bayar utang, itu bisa tuh Pak, kena undang-undang ITE. Nah dalam masyarakat itu masih banyak Pak. Bahkan ya Pak ya, di kalangan pendidikan pun juga begitu. Junior ke senior, guru ke siswa. Berarti kesadaran kita sebagai masyarakat dalam hukum ini masih rendah Pak ya? Masih rendah Pak. Secara global ya Pak ya, tergantung tempatnya tadi ya Pak. Kalau kita berbicara di kalangan akademik mungkin sudah baik. Tapi kalau menengah ke bawah itu Pak, itu masih rendah banget. Menengah ke bawah, apalagi masyarakat secara umum gitu Pak ya. Itu karena mereka memang tidak tahu atau memang tidak mau tahu atau bagaimana itu Pak? Mungkin bisa jadi faktor pendidikan ya Pak ya, faktor pendidikan. Yang kedua itu bagaimana sosialisasi kurang mungkin Pak, atau bahkan sosialisasi diberikan kepada masyarakat tersebut hanya bersifat formalitas. Misalnya proker, pengabdian, yang penting foto-foto tok. Jadi ilmunya tidak terserap, nah gitu Pak. Jadi mungkin agak ini Pak Doris, karena mungkin karena kita sama-sama pendidik ini Pak ya. Misalkan gini kan, kita dengar beberapa kasus korupsi gitu kan, apalagi yang pernah ada yang gede sekali kan sampai 271 T itu ya. Saya pikir kalau misalkan buat beli dawet itu kan bisa rame gitu berapa kolam renang tuh Pak ya kan, kayak gitu kan. Tapi kan terlalu naif seperti itu. Maksudnya respon masyarakat saya pernah juga mendengar bahwa wah kayak apes kayak gitu kan. Kudune rodok pinter kok ora konangan kan gitu. Yang seharusnya saya itu Pak, itu kan berharapnya ada pendapat yang itu jahat sekali, memang faktanya jahat gitu kan Pak ya. Tapi kalau kemudian pendapatnya itu hanya wah kayak apes itu, berarti kan itu seperti itu boleh dilakukan, tapi hati-hati jangan sampai ketahuan gitu loh Pak. Iya benar. Nah ini Pak Doris sebagai masyarakat yang paham hukum ini ya, ini kira-kira menyikapinya bagaimana ini Pak? Iya. Ini memang banyak ya Pak ya di sosial media Pak, 271. Banyak sekali. Nah padahal itu Pak, itu belum tentu uang semuanya Pak. Ya itu kan jumlah kerugian Pak ya. Kerugiannya bisa material, bisa immaterial, bisa pohon yang ditebangnya, lingkungan yang rusak, dikalkulasikanlah seperti itu, bukan nilai total uang secara keseluruhan. Nah masyarakat, saya pernah mendengar ahlinya, saya lupa, bahwasanya korupsi ini di Indonesia 7 turunan tidak akan hilang katanya Pak. Tidak akan hilang katanya 7 turunan itu. Kenapa Pak? Karena salah satunya memang edukasi, dan yang kedua itu Pak mungkin politik kita mahal Pak. Biaya politik yang mahal, mahal. Kita bayangkan aja Pak, seseorang yang mencalonkan menjadi kepala desa atau DPR. Mungkin Pak Yudis pas pemilu kemarin berapa banyak baliho yang ada di pinggir jalan. Coba Pak Yudis iseng-iseng telepon yang punya baliho reklame itu, berapa sih rental sewanya sebulan, seminggu? Ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, dikali berapa titik itu Pak. Modalnya berapa itu Pak? Sedangkan dia menjadi setelah jadi anggota dewan gitu misalkan ya. Berapalah gajinya Pak? Tapi kita bukan mendiskriminasi semua anggota dewan ya Pak ya. Mungkin karena dia modalnya juga ada gitu. Tetapi secara logikanya aja Pak. Berapa dia ke masjid ngasih sumbangan, ke gereja ngasih sumbangan, Karang Taruna dikasih sumbangan, RT dikasih sumbangan, baju, sembako dan lain sebagainya.
yang kemudian di akhir itu memicu mereka untuk kalau jadi kemudian dia harus berusaha mengembalikan lagi Pak ya. Dan itu turun ke masyarakat Pak. Masyarakat kita juga itulah kurangnya pemahaman hukum Pak. Seperti kemarin. Sopo yang jadi serang fajar nih, aku nompo. Oh iya. 200.000 tak coblos. Itu masyarakat itu Pak. Itu di hadapan saya. Iya. Pak Dus nyagokan siapa? Mana 500.000 satu kakak. Nah gitu Pak. Jadi kan memang makanya saya bilang tadi Pak, pemahaman hukum di masyarakat kita rendah. Karena memang masyarakat kita tidak mau berubah menurut saya gitu Pak. Karena dia ingin juga. Mana mencari-cari malahan Pak. Mana sih? Pak, apakah itu benar berarti ya? Sehingga kesayangan jadi berarti hukum itu bisa diakali gitu. Apakah benar begitu berarti Pak? Kalau hukum secara peraturan perundang-undang tidak bisa diakali Pak. Karena jelas baku. Nah yang mengakali itulah oknumnya tadi. Kan kita punya polisi, punya pengawas pemilu. Nah, kadang-kadang pengawas pemilunya sendiri yang terjun langsung untuk untuk mempromosikan salah satu pihak. Oh gitu. Nah, jadi bukan masalah bisa diperjualbelikannya Pak ya, atau bisa dikiak-kiukan, tetapi oknumnya. Kalau peraturan perundang-undangan itu kan udah jelas Pak, sudah jelas banget A, B, C dan D. Cuman oknum yang menjalankan ini. Apa ini Pak kira-kira ya? Muaranya itu apa berarti ya? Ini ada kaitannya dengan moral gitu Pak? Moral yang satu lagi Pak, menurut saya itu pemenahan di sistem. Sistem apa ini berarti Pak? Misalnya pengawasan, bagaimana pengawasan itu diperketat. Pengawasan. Seperti pemilu tadi ya Pak, kita cerita pemilu. Bagaimana Panwas itu bekerja secara maksimal. Bagaimana dana kampanye itu dikelola misalnya oleh KPU. Iya. Atau tidak boleh dibuat aturan tidak boleh menyebar baliho. Tidak hanya di masa tenang aja tidak boleh, tetapi secara keseluruhan hanya dibatasi, hanya boleh 3 baliho, 2 baliho. Dan rekeningnya itu benar-benar diawasi. Mana sistem gitu. Tapi kalau mereka nanti saya agak berat pakai istilah ini Pak. Disuap gitu misalkan. Itu kira-kira gimana itu? Nah, itulah Pak? Oknumnya lagi Pak. Oknumnya lagi. Jadi memang individunya sendiri Pak. Bahkan kalau kita berbicara sanksi ya Pak ya, kenapa sih orang itu masih mau disuap gitu ya Pak? Yeah. Padahal sudah disumpah, sudah digaji yang cukup besar banget gitu Pak. Tapi ya kembali ke diri sendiri Pak. Apakah hukuman mati itu bisa menyebabkan orang jera? Tidak juga gitu Pak. Tapi saya pernah baca di Cina dulu katanya untuk menanggulangi korupsi itu salah satu pimpinannya, saya lupa namanya itu Pak. Dia menyiapkan 99 peti mati itu loh, yang satu untuk dirinya sendiri. Dan kayaknya memang lumayan berhasil itu. Tapi tidak menghilangkan Mbak. Betul, tidak menghilangkan, tapi mengurangi. Betul. Apalagi misalkan begini, saya kemarin baru habis ngobrol dengan seorang Pak paham hukum juga begitu kan. Di kita untuk yang korupsi misalkan Pak ya, itu bahkan setelah ketahuan gitu kan, itu tidak ada opsi untuk dimiskinkan gitu loh Pak. Undang-undangnya masih bergulir Pak. Jadi tunggu undang-undang perampasan aset. Sedang diusahakan. Sedang diusahakan. Sudah masuk di DPR. Menurut Pak Doris, itu kira-kira agak efektif enggak? Bisa efektif enggak untuk mengurangi korupsi, untuk dengan upaya dimiskinkan itu? Kalau menurut saya Pak ya, seberapapun besar hukumannya Pak ya. Kalau memang moralnya sudah jelek, enggak akan bisa gitu Pak. Mau hukuman mati, mau dimiskinkan, semakin canggih suatu sistem, semakin canggih juga cara menjebolnya gitu loh Pak. Betul. Diakali, misalnya ditransferlah ke keluarganya, seolah-olah dia miskin, padahal dialihkan. Jadi itu cuman ya itu bagus sih Pak, bentuk strategi. Tetapi ya intinya kembali kepada diri sendiri dan pendekatan kepada agama Pak. Makanya saya Pak bangga kita di Indonesia nih. Kenapa? Negara kita merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan. Sila Pramaka, Tuhanan yang Maha Esa. Yeah. Makanya tidak boleh HTS hidup kan Pak? Iya betul. Nah, jadi ketika seseorang tidak takut lagi dengan ancaman, tetapi dia punya takut sama Tuhannya, maka baiklah dia gitu loh Pak. Iya. Tapi kalau seberapapun aturannya, moralnya masih bobrok, atau tidak akan hilang. Menurut saya ya Pak ya, menurut saya. Jadi solusinya apa? Solusinya yaitu tadi. Bagaimana dia mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Apapun itu agamanya Pak. Dan saya yakin dan percaya apapun agamanya pasti mengajarkan kebaikan. Ya, tidak ada agama satupun yang memperbolehkan korupsi gitu Pak. Kan ada yang satupun agama. Berarti pendidikan agama dan moral itu kunci Pak ya? Kunci banget Pak. Kunci banget. Wah itu memang harus segera disebarkan bahkan sejak dini mestinya ya. Karena kayaknya Pak
semakin sering kita melihat berita di TV ataupun di sosial media atau di internet apapun itu mengenai korupsi atau kejahatan itu bukannya malah membuat menjadi reda, tapi malah justru menginspirasi gitu Pak, saya Pak. Seharusnya mungkin mulai ada kesadaran bahwa sudahlah agak dikurangi atau bahkan dihentikan pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Sambil lalu saja lah begitulah. Tidak perlu sampai di blow up gitu kan. Benar Pak, benar banget itu. Jangankan di media ya Pak ya, ketika seorang maling motor masuk penjara, keluar penjara itu dia meningkat kepandaiannya. Jadi bisa maling mobil. Ditambah lagi Pak, media saat sekarang ini sudah luar biasa. Bagaimana cara modusnya dalam melakukan sesuatu diajarkan, betul kata Pak Yudis tuh, menjadi inspirasi. Iya, malah membuat menginspirasi itu malahan. Saya ngeri itu Pak ya. Ini kita terlepas dari bicara korupsi, pembunuhan itu Pak. Kemarin ada yang dicor, ada yang ditimbun di speed tank, ada yang dibakukan di pleasure, atau gitu Pak. Berarti kan dia memberikan inspirasi. Betul. Membunuh orang kayak gini loh, supaya tidak ketahuan. Nah, itu dulu waktu tahun berapa Pak ya? Mungkin anggaplah tahun 10-an tahun terakhir itu ya kan. Dulu pernah ada yang yang di TV itu kemudian suaranya dicempreng-cemprengkan, digelapkan gitu kan. Ya, niatnya coba-coba gitu kan. Tapi kemudian dia itu kalau lampunya murah banter banget ya. Wes apa lah. Dia itu terus kemudian kayak masak menggunakan campuran apa yang berbahaya gitu kan. Terus kemudian pakai zat yang sekiranya mematikan kan kayak gitu kan. Dan itu malah justru diliput, diekspos gitu kan. Loh, memang niatnya mungkin mau memberitahukan bahwa hati-hati loh gitu kan. Tapi ternyata dampak yang lain adalah itu menginspirasi yang lain. Aturan pedagangnya jujur, melihat bisa ya buah disuntik. Bisa semangka ini disuntik merah segar. Wes tak cobain. Nah, kan gitu kan. Nah ini Pak, ini mungkin pertanyaan yang hampir terakhir nih ya. Hukum itu kira-kira sampai pada ranah menduga kemudian membuat tali pengaman enggak? Nah kalau hukum itu tidak ada tali pengaman sih Pak ya, secara normatif ya Pak ya, karena kan sudah jelas diatur di dalam regulasi, diatur dalam undang-undang. Artinya setelah kejadian baru ada tali pengamannya gitu ya? Itulah anak hukum tadi hebatnya Pak. Nah ketika terjadi sesuatu hal, apa sih yang harus dilakukan? Nah itu Pak. Pengamannya kalau pengaman secara regulasi nggak ada sih ya Pak ya. Mungkin mengakali, misalnya hampir ketangkap ini barang bukti dimusnahkan dulu. Sidik jari dibakar dulu, nah gitu loh Pak. Jadi kalau secara regulasi tidak ada sih pengamanannya. Oke. Sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, ini menarik. Terakhir Pak Doris, saya minta panjenengan kasih pesan ke viewer kita ya, soal terutama ke anak-anak muda ini ya, kalau hukum itu penting dan menyenangkan dan bermanfaat mestinya ya. Monggo silakan Pak. Oke para pemirsa, saya cuma mau menyarankan kuliahlah di Fakultas Hukum, karena Fakultas Hukum itu sangat menyenangkan. Kenapa? Suatu saat nanti pasti di dalam satu keluarga butuh seorang ahli hukum. Kalau tidak ada ahli hukum dalam satu keluarga, maka dia akan dapat diapusi oleh orang lain. Nah, minimal satu keluarga itu harus ada satu orang yang mengerti hukum atau yang kuliah di Fakultas Hukum. Dan bagi penonton yang mau kuliah di Fakultas Hukum, saya sarankan untuk kuliah di Fakultas Hukum Unisri ya, gitu loh. Kenapa? Karena diajar oleh tenaga yang profesional dan kita juga dilatih bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih itu Pak Yudis. Oke, itu tadi pesan dari Pak Doris ya. Saya tahu teman-teman ini durasinya sangat pendek begitu kan. Tapi jangan khawatir kalau nanti masih mau bertanya-tanya lebih lanjut, kemudian mau berdiskusi lebih lanjut, boleh Pak ya nanti boleh. Datang ke Unisri, Universitas Slamet Riyadi, kemudian main aja ke Fakultas Hukum nanti untuk bertemu dengan Pak Doris. Mungkin juga teman-teman dosen yang lain atau teman-teman mahasiswa yang lain ya untuk berdiskusi apapun seputar hukum. Nggak apa-apa ya, karena hukum itu sangat menarik gitu kan. Wong saya aja dapat insight baru hari ini. Oke, begitu teman-teman, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.